Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Alpahade, peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Kaur, golongan 3 angkatan 5, kelompok 3, tahun 2022. Dalam kegiatan hari ini, saya akan mempelajari modul dan bahan ajar agenda 4 tentang aktualisasi dan habituasi. Namun, sebelum memasuki agenda 4 tentang aktualisasi dan habituasi, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang pernah saya lalui di Latsar CPNS tahun 2022. Yang pertama, MMOC. MMOC adalah sebuah tahapan awal di mana peserta pelatihan melakukan pembelajaran mandiri. Di MMOC sendiri, peserta mendapatkan bahan ajar berupa modul, PowerPoint, dan juga video yang kemudian pada saat pelaksanaan MMOC tersebut mengumpulkan poin-poin, dan setelah mengumpulkan poin, di akhir MMOC ada sebuah evaluasi yang harus dikerjakan. Tahapan kedua yaitu distance learning atau juga belajar jarak jauh. Di dalam distance learning terbagi menjadi dua bagian, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Sinkronus sendiri yaitu pembelajaran yang dilakukan menggunakan aplikasi Zoom dan terdapat tutor di dalamnya. Kemudian untuk asinkronus merupakan pembelajaran dengan diberikan tugas baik itu individu maupun kelompok. Yang ketiga, habituasi, di mana nantinya kita akan melaksanakan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Yang terakhir ada tahapan klasikal. Tahapan ini akan dilaksanakan di BPSDM Provinsi Bengkulu. Balik lagi ke habituasi. Habituasi sendiri adalah pembiasaan yang bersifat intrinsik, di mana nantinya dapat membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai, sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Aktualisasi dan habituasi sendiri sangat berkaitan dengan 3 agenda pelajaran. Agenda 1 tentang sikap perilaku, agenda 2 tentang nilai dasar PNS, agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS di dalam NKRI, yang nantinya akan membentuk PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Yang selanjutnya adalah alur pikir proses penyusunan rencana aktualisasi Latsar CPNS. Tahapan pertama yaitu identifikasi isu. Isu ini sendiri yaitu sebuah masalah atau kesenjangan yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Kemudian diidentifikasi dengan sikap peduli dan kritis, yang kemudian direfleksikan dengan kondisi di instansi sesuai dengan agenda 3. Sumber isu itu sendiri bisa berkaitan dengan individu, unit kerja, ataupun organisasi. Sedangkan lingkup isunya itu sendiri berasal dari tugas dan fungsi jabatan, tugas fungsi unit kerja, tugas dan fungsi organisasi. Setelah diidentifikasi, kemudian dideskripsikan melalui teknik isu scan, yang nantinya isu tersebut mengandung data atau fakta, penyebab, dampak, dan juga agenda 3. Selanjutnya penetapan core isu. Di dalam penetapan ini menggunakan teknik tapisan isu yaitu APKL dan USG. Isu tersebut tentunya harus dikonsultasikan dengan mentor terlebih dahulu. Setelah menetapkan core isu, nantinya kita akan membuat sebuah rumusan isu yang nantinya mengandung pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, lokus, dan waktu. Kemudian selanjutnya menentukan penyebab isu menggunakan teknik Prusbon. Kemudian selanjutnya mencari gagasan kreatif menggunakan teknik problem solving. Dan kemudian mewujudkan gagasan tersebut ke dalam ide kegiatan yang tentunya harus dikonsultasikan dengan mentor terlebih dahulu. Kemudian kita rumuskan tahapan kegiatan yang nantinya menguraikan langkah-langkah sistematis dan rinci untuk melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya merumuskan output atau hasil yang di dalamnya terdapat produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang sekaligus sebagai bukti pembelajar. Setelah itu menjelaskan kaitan kegiatan yang kita lakukan dengan agenda 3 dan menguraikan bagaimana penerapan agenda 2 dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kemudian kita uraikan kontribusi hasil kegiatan terhadap pencapaian visi dan misi
tugas dan fungsi, maupun tujuan organisasi. Yang terakhir kita uraikan kontribusi hasil kegiatan kita terhadap penguatan nilai organisasi. Aktualisasi itu sendiri memiliki beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari mulai pembelajaran agenda 3 sampai dengan nanti seminar pelaksanaan aktualisasi. Sehingga nantinya terciptanya PNS yang profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dengan rancangan aktualisasi tersebut diharapkan kita dapat melaksanakan pencapaian visi dan misi, tujuan unit ataupun organisasi, kemudian penguatan nilai organisasi maupun pemecahan isu.